Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Bertemu kembali kita dengan oporan para ortoped. Pada kali ini saya kedatangan tamu Dr. Tito Sumarroto, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Ya, beliau adalah dokter di rumah sakit ortopedi yang khusus untuk mendalami hand atau upper extremity dari mulai ujung jari sampai tangan bahu dan microsurgery. Artinya operasi-operasi yang menggunakan mikroskop yang tentu ini sangat rumit, termasuk adalah brachial plexus injury. Dan beliau juga cukup banyak prestasinya. Salah satu yang cukup menonjol adalah beliau Dr. Tito ini adalah orthopedic surgeon yang paling banyak untuk melakukan operasi brachial plexus. Brachial plexus itu adalah cedera pada plexus brachialis atau saraf yang keluar dari saraf leher dan menyebabkan kelumpuhan dan tidak berfungsi. Dan ini banyak diderita oleh orang-orang muda yang karena kecelakaan lalu lintas, dan ini morbiditasnya banyak. Dan beliau adalah salah satu pakar yang dipunyai Indonesia untuk menanggulangi masalah ini. Ya, berangkat dari itu Dr. Tito ya, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Apakah bisa disebutkan atau dijelaskan tentang brachial plexus injury itu? Terima kasih Dr. Pam. Senang sekali sudah bisa di sini menjelaskan apa yang dilakukan. Jadi brachial plexus itu adalah suatu anyaman saraf tepi yang menggerakkan atau menginervasi anggota gerak atas, mulai dari bahu, siku, pergelangan tangan sampai dengan jari-jari. Dan selain itu juga memberikan selain gerakan juga memberikan perasaan perabaan pada anggota gerak atas. Dan memang di negara kita itu negara yang orangnya banyak sekali menaiki sepeda motor, dan ini kejadian brachial plexus dari tahun ke tahun semakin tinggi dan semakin meningkat. Dan ini tentunya juga memerlukan peningkatan keilmuan kita untuk melakukan penanganan masalah ini. Ya, jadi dengan adanya kecelakaan lalu lintas, ya, kemudian tertiban di dalam misalnya mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya, dan ini membuat begitu banyak. Kira-kira persentase yang insiden di Indonesia itu berapa, atau berapa persen dari cedera di ekstremitas atas ini yang berpengaruh terhadap kejadian brachial plexus injury? Terima kasih Dr. Pam. Jadi memang kalau kita lihat catatan-catatan di Indonesia memang belum tercatat dengan jelas. Cuma ini kami dari divisi hand upper extremity hand and microsurgery sedang menyusun kira-kira berapa kejadian minimal di rumah sakit kita. Dan sebagai informasi, kita mulai di sini tahun 2013, bulan April 2013. Sudah 8 tahun ya Dok ya? Sampai Juni 2001 ini catatan saya itu sudah ada 365 pasien Dok. Jadi cukup lumayan, jadi 8 tahun itu sudah ada 365 pasien. Dan kalau memang dilihat itu paling banyak adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi hampir kira-kira ya 60-70% kecelakaan lalu lintas, dan 70% atau sampai 80% itu kecelakaan lalu lintas roda 2, two wheeler accident. Dan ini kita bisa maklumi karena di Indonesia itu sangat mudah mendapatkan sepeda motor dengan 500.000 aja sudah bisa bawa pulang. Maka kejadiannya juga akan meningkat. Jadi begitu. Ya. Kira-kira apa kesulitan atau apa hal yang menarik pada operasi brachial plexus? Ya. Memang di bidang ortopedi saraf itu merupakan salah satu yang paling menantang dan paling sulit untuk dilakukan tindakan peralatan terapi. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, jaringan yang paling sulit beregenerasi adalah jaringan saraf.
lagi kalau jaringan saraf pusat ya. Nah ini jaringan saraf tepi sulit, tapi masih ada kans untuk beregenerasi. Jadi memang sangat sulit sekali dan ini membutuhkan atau kita kenal sebagai challenging treatment, karena kita sulit, tidak bisa sama seperti misalnya patah tulang, fraktur gitu, fraktur kita sambung, kita pasang pen, mungkin 6 sampai 7 bulan dia bisa kembali lagi normal. Tapi kalau saraf ini sulit sekali, dan memang dari waktu-waktu dengan kemajuan teknologi pembedahan, kemajuan teknologi basic science regenerasi saraf, itu tampaknya ada kans untuk atau ada secercah harapan untuk kita melakukan suatu tindakan. Dan bagi pasien juga, meskipun memang harus kita akui hasilnya belum sesempurna yang kita harapkan. Ya, jadi berdasarkan dari pengalaman tadi juga ada beberapa tantangan di dalam treatment itu, sehingga kan salah satunya adalah untuk tissue engineering atau rekayasa jaringan. Beliau Dr. Tito ini begitu mendalaminya terhadap profesinya ini, malah sekarang sedang melakukan suatu penelitian untuk doktoralnya tentang penyambungan saraf ini. Jadi tantangan ini jadi bukan hanya pada klinisnya saja, tetapi beliau juga ke arah basic science. Mungkin bisa diceritakan kira-kira outcome dari atau jalannya penelitian ini bagaimana ini nanti? Outcome-nya kira-kira apa? Jadi memang kami sekarang sedang jalan in vitro maupun in vivo, dan in vivo masih terbatas baru pada hewan. Dan nanti kita harapkan depan setelah ini oke semua, hasilnya bagus, nanti kita bisa ke arah manusia dan bisa clinical trial. Jadi memang sekarang seperti tadi Dr. Pam jelaskan, bahwasanya kita menggunakan sel terapi dengan menggunakan stem cell. Dan karena di ortopedi ini kita sering banyak bertemu dengan jaringan adipus, ya, maka kita sekarang menggunakan atau mengembangkan stem cell yang berasal dari jaringan adipus atau jaringan lemak. Karena begitu kita operasi, kelihatan saat lemaknya itu kita bisa ambil, nanti kita bisa proses untuk menjadi stem cell. Setelah stem cell kita bisa buat sekretomnya atau metabolitnya, lah nanti ini kita bisa berikan kepada pasien-pasien yang dilakukan pasca penyambungan saraf yang kita lakukan pada brachial plexus atau mungkin cedera saraf perifer lainnya. Tetapi ya ini kita masih berproses, kita butuh waktu. Selama ini in vitro sudah jalan dan hasilnya cukup bagus. Pertama kali kita mencoba untuk systematic review dan hasilnya bagus ternyata. Kemudian kita in vitro hasilnya juga bagus. Nah ini kita sekarang bertahap menuju ke in vivo pada hewan. Ya, jadi salah satu yang jadi penelitian Dr. Tito tadi adalah bahwa stem cell untuk membuat saraf itu asalnya dari lemak. Ya, jadi ini satu kesempatan untuk yang fatty ya, atau yang agak gemuk gitu, yang punya lemak banyak, enggak usah khawatir, enggak usah ya, itu sumber dari stem cell ya. Jadi salah satunya, dan ini kalau misalnya nanti jadi, ini akan sangat bagus sekali karena saraf yang sudah terpotong, saraf yang tidak berfungsi, saraf yang tercedera itu bisa ditreatment dengan lemak yang ada di dalam tubuh itu. Ya, kita doakan semoga berhasil dari penelitiannya dan ini nanti segera diselesaikan disertasi untuk doktoralnya. Ya, Dokter Tito. Oke. Selain ini tadi ke arah stem cell, kemudian ke brachial plexus injury, kita tahu bahwa hand atau tangan ini sebenarnya kecil ya dibandingkan dengan organ alat gerak yang lain, tetapi di sini persendiannya paling banyak. Satu, tulangnya pun paling banyak, ya. Kemudian tendonnya juga banyak yang berfungsi. Nah, sehingga hanya sebegini saja, walaupun sebegini bukan sebegini ya, ini luar biasa rumitnya. Mungkin Dokter Tito bisa menjelaskan ya, seberapa
rumit anatomi tangan itu, dan mungkin nanti kita akan berbicara tentang trauma pada tangan. Ya, anatominya dulu. Ya. Jadi memang tangan ini kecil tapi rumit dan menurut saya sih menarik. Jadi kita bisa bayangkan tangan bisa gerak begini aja, itu mulai dari otak, kemudian dia mentransfer impuls saraf ke otot-otot yang ada di sini, kemudian menggerakkan urat-urat tendon-tendonnya sehingga dia bisa bergerak. Itu merupakan suatu hal yang sangat rumit. Tentunya ini juga merupakan tantangan kalau dia mengalami trauma atau cedera. Jadi kita akan lihat bagaimana kira-kira cederanya tipe apa, apakah itu mengenai sarafnya, atau itu mengenai uratnya atau tendonnya, mengenai ototnya, atau mengenai sendinya dan tulangnya. Dan ini saya kira masing-masing membutuhkan ketelitian dan kecermatan tiap-tiap bagian yang terkena itu. Yang sering adalah bahwasanya tidak trauma, kecelakaan itu semuanya terkena. Jadi mulai dari tulang, tulangnya aja bisa patah begitu, apalagi urat, saraf atau ototnya, dan sendinya bisa lepas begitu. Dan ini tentunya memerlukan pemeriksaan yang teliti, penegakan diagnosis yang cermat, dan juga nanti penata laksanaan yang holistik sehingga nanti hasil yang kita harapkan bisa optimal. Ya. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa opor, jadi untuk kondisi yang ekstremitas atas apalagi tangan ini pun sudah ada subspesialisnya sendiri. Jadi sekolah ortopedi masih ditambah lagi sekolah sebagai seorang ahli bedah tangan dan microsurgery atau mikroskop di sini. Nah, gini dokter, itu kan tangan ini sangat vital di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi adanya gadget ya, adanya komputer ya, sehingga banyak penyakit yang disebabkan oleh karena pekerjaan-pekerjaan itu. Kira-kira bisa disampaikan, diterangkan kepada kami, kira-kira penyakit-penyakit apa yang berhubungan mungkin dengan HP. Kita tidak bisa terlepas dari HP itu. Ya. Terima kasih Dr. Pom. Jadi ada yang bilang, orang bilang tangan itu sebagai jendela kehidupan. Jadi kalau kita mau merasakan sesuatu, biasanya sering tidak hanya sekedar melihat, tapi kita mencoba untuk meraba, menyentuh dengan tangan. Sehingga tidak berlebihan juga. Menurut saya tangan adalah jendela kehidupan. Jadi memang tangan ini salah satu organ yang tidak mungkin kita tidak gunakan barang 1 jam atau 1 menit pun. Pasti dalam kegiatan sehari-hari kita selalu menggerakkan, apakah itu jari atau tangan atau pergelangan. Termasuk sekarang lagi ngetren adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Dan tampaknya karena hal ini menyebabkan apa yang kita kenal sebagai overuse. Jadi overuse itu penggunaan yang berlebihan. Mungkin bagi si yang punya tangan itu, saya biasa aja kalau sering pasien datang ke kita, itu mungkin sering kena ini dan itu. Menurut saya itu biasa, tetapi menurut si tangan itu, dia nyeri itu berarti ada sesuatu yang dalam tanda petik dia protes karena dia dipakai secara berlebihan, salah satunya dengan penggunaan gadget. Nah, berhubungan dengan pertanyaan tadi, banyak sekali memang gangguan-gangguan atau masalah-masalah akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Seperti misalnya CTS, carpal tunnel syndrome, di mana tangan itu semutan, sehingga kalau kondisi sudah berat itu sampai mengganggu istirahat pasien. Jadi malam-malam sering pasien terganggu karena semutan, digerak-gerakkan hilang baru bisa tidur. Misalnya satu itu. Kemudian yang kedua, apa yang kita kenal sebagai clicking finger atau trigger finger atau trigger thumb. Jadi jari kita itu seperti cekluk-cekluk begitu pada saat kita gerakan, dan suatu ketika pada saat kita mau meluruskan jari ini harus kita bantu. Dan pada kondisi akhir sering pasien datang itu sudah kondisi yang tidak bisa diluruskan kembali. Nah, itu mungkin perlu penata laksanaan secara pembedahan. Itu yang kita kenal sebagai trigger finger atau trigger thumb. Dan satu gangguan yang sering juga adalah de Quervain syndrome atau kemeng-kemeng di daerah pergelangan tangan. Nah, ini juga sangat mengganggu pada saat pergerakan tangan, terutama pada saat digerakkan seperti
gangguan orang memalu begitu, itu dengan malu gitu, itu nyerinya luar biasa sekali. Dan ini sebetulnya termasuk gangguan yang sering, dan ini akibat dari overuse dari penggunaan kita pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau tadi disampaikan keluhannya satu adalah rasa tebal atau rasa gangguan rasa pada telapak tangan, kemudian tadi gangguan di dalam pergerakan, menekuk, dan ketiga adalah nyeri. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa, kalau ada 3 gejala tersebut ada di tangan atau di pergelangan tangan ke bawah, maka hati-hati, kemungkinan ada suatu gangguan pada tangannya. Bisa oleh karena penekanan, bisa oleh karena saraf atau karena tendonnya. Atau di tangan, kemudian gangguan gerak dan nyeri. Kenapa kok masih jarang ya? Karena memang costly, jadi lebih buruk.